Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani Nurul Fadilah dari kelas 4B. Saya akan membacakan cerpen berjudul Jangan Ganggu, karya Indriani Nurul Fadilah. Tiap akhir pekan, aku selalu menyempatkan diri untuk menonton film horor kesukaanku. Aku juga suka membaca kisah-kisah mistis. Salah satunya kisah mistis yang terjadi di beberapa universitas di Indonesia. Bahkan, aku juga suka meniru suara tawa khas hantu perempuan Indonesia. Suatu hari, ada kejadian yang membuatku menyesal karena menyukai hal-hal yang berbau horor. Sejak saat itulah, aku tidak lagi berani menonton atau membaca sesuatu yang membuat bulu kudukku merinding. 7 hari yang lalu. Hari itu, di rumah hanya ada mama, bapak, dan aku. Karena tukang yang merenovasi rumahku sedang libur. Saat asar tiba, bapak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Aku hanya berdua dengan mama di rumah, tetapi aku merasa sendirian karena mama sedang tertidur pulas. Beberapa menit setelah aku melaksanakan sholat asar, aku melihat bayangan hitam mengintip dari balik pintu. Aku segera menghampiri bayangan itu. Bapak sudah pulang?" Setelah aku mengeluarkan kalimat tanya itu, terdengar suara bapak memberikan salam dari depan pagar rumah. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawabku seraya menghampiri bapak. "Dami kira bapak sudah pulang dari tadi." "Dari tadi?" "Iya, Pak. Soalnya tadi Dami melihat bayangan hitam di dekat pintu. Dami kira itu bapak." "Ya sudah, lupakan saja. Mungkin kamu kecapean. Apalagi tadi Dami bilang lagi pusing kan?" "Iya, Pak. Mungkin Dami cuma kecapean aja." 7 hari kemudian. Hari ini renovasi rumahku selesai. Aku pun pindah ke kamar tidur yang baru. Dahulu, kamar ini adalah sebuah dapur. Entah mengapa, jika mendengar kata dapur, aku langsung memikirkan hal yang horor. Mungkin karena banyak artikel yang membicarakan tentang kejadian horor di dapur. Jadi, aku selalu membayangkannya. Setiap malam, aku berdoa agar bisa tidur dengan tenang dan dilindungi dari kejahatan malam. Ketika aku menutup mata, ada yang aneh. Rasanya malam itu berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Mungkin karena hari itu pertama kali aku tidur di kamar baru. Tiba-tiba terdengar bunyi kerikil jatuh di atas plafon. Aku tersentak. Tak biasanya aku mendengar suara itu. Lalu terdengar suara langkah kaki yang cepat di tempat yang sama. Mendengar suara itu, aku semakin gelisah. Suara langkah kaki itu terdengar lagi, disertai bunyi mengeong. Syukurlah. Aku bersyukur bahwa yang kudengar bukanlah sesuatu yang gaib, melainkan suara kucing yang berlarian di atas plafon. Pagi harinya, aku mencoba melupakan kejadian tersebut dan segera mengerjakan tugas kuliah. Berjam-jam menatap layar laptop membuat mataku kering. Aku pun berhenti sejenak dari kegiatanku. Seketika, terdengar suara aneh dari kolong tempat tidurku, seperti suara serangga terbang
yang terjebak di dalam plastik. Suara itu terdengar 2 kali dengan jeda yang agak lama. Aku tak acuh dengan suara itu dan lebih memilih melanjutkan pengerjaan tugas. Walaupun tak acuh, sebenarnya di dalam hati aku merasa sedikit takut dan berdoa memohon perlindungan. Waktu terus berjalan hingga malam hari pun tiba. Seperti biasanya, aku tidak pernah melewatkan doa sebelum tidur agar terlindung dari kejahatan malam. Pada awal malam, aku memang tertidur pulas tanpa gangguan sedikit pun. Kemudian aku terbangun pukul 3.45 dini hari. Terbangun di pagi buta ditemani hujan yang deras serta angin kencang membuatku tersadar dan segera bangkit dari tempat tidur untuk mengangkat pakaian yang masih menggayuti jemuran agar tidak kuyup. Selepas itu, aku kembali ke tempat tidur. Beberapa menit sebelum azan subuh berkumandang, aku mendengar suara seperti orang yang ingin mengeluarkan dahak. Suaranya terdengar nyaring sekali. Aku penasaran dan segera membalikkan posisi tidurku ke arah kiri. Namun, suara aneh itu seketika berhenti, persis setelah aku membalikkan badan. Aku yakin sekali itu bukanlah bunga tidur. Lalu, suara itu datang lagi. Nadanya sama persis, tetapi sedikit lebih panjang. Saat selawat sebelum azan subuh dikumandangkan, suara itu berhenti dan dari atas plafon terdengar suara langkah kaki berlari pergi menjauh. Aku segera pergi membangunkan mamaku yang sedang tertidur. "Mama, mama," panggilku seraya mengguncangkan lengan mamaku. "Ada apa, Mi?" "Tadi aku dengar suara di atas plafon," jawabku gelisah. "Yang benar." "Iya, Ma, beneran." Aku dan mamaku segera masuk ke kamar tidurku. Kami menunggu suara tersebut datang kembali, namun nihil. "Mana? Tidak ada suaranya." "Tapi beneran, Ma. Tadi Dami dengar suara seperti orang mau buang dahak," jawabku dengan sedikit gemetar ketakutan. "Ah, paling itu suara kucing keselak tikus," celetuk mamaku sambil tersenyum kecil. Aku yakin mama bicara seperti itu supaya aku tertawa. Tetapi entah mengapa, walaupun aku sedikit tertawa setelah mendengar celetukan mama, aku masih yakin apa yang aku dengar itu bukan suara kucing, melainkan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan karena suaranya yang begitu nyaring dan terasa dekat di telingaku. Jikalau itu hanya bunga tidur, tetapi itu terasa amat nyata. Esok hari hingga hari-hari berikutnya, suara aneh itu tidak pernah terdengar lagi. Kadangkala aku tetap mendengar suara kerikil jatuh di atas plafon. Setidaknya hanya suara kerikil, bukan suara aneh yang membuat bulu kudukku merinding. Namun, dalam benakku masih terlintas tanda tanya akan suara aneh di waktu subuh kala itu.